Oke baik, selamat malam. Perkenalkan, nama Maria Murni, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk kali ini saya akan membahas buku ke-7 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Buku ini merupakan salah satu tugas mingguan dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Buku ini berjudul tentang masalah keadilan sosial dipertimbangkan kembali. Untuk mengetahui dan untuk memperjelas buku ini, kita perlu mengetahui dulu apa itu keadilan. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Maksudnya di sini antara pengakuan dan perlakuan itu harus setara, tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah. Pokoknya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Itulah merupakan pengertian dari keadilan. Dalam buku ini lebih membahas tentang teori keadilan. Untuk kemungkinan teori sistematis itu sendiri dan akan berdebat persediaan hal-hal yang pasti dengan keinginan yang diketahui dan bahwa pekerjaan Rawls ini memiliki signifikan semacam ini. Ini seharusnya lebih baik daripada yang lain, maka tidak ada jawaban yang untuk tidak mengejutkan. Pekerjaan yang signifikan dalam filsafat seringkali memiliki lebih banyak pertanyaan atas dasar ini. Antara Hayek dan skeptis menunjukkan untuk menyelesaikan masalah daripada dengan gagasan padang pasir. Hayek dan skeptis berkaitan dengan menunjukkan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah daripada gagasan padang pasir pribadi. Ini yang pertama, bahwa kita harus mengambil institusi utama dari soal padang pasir pribadi, menyelesaikan kesetaraan substantif atau masyarakat lain, atau apa yang disebut Rawls struktur dasar sebagai subjek primer dari distribusi individual dari keadilan. Maksudnya di sini adalah antara menyelesaikan masalah dan padang pasir menurut dari Hayek dan skeptis. Jika kita tidak akan mengabaikan kepentingan selama 10 tahun terakhir, sejumlah teori keadilan telah latar belakang keadilan atau yang harus mengatasi masyarakat yang tidak dapat diusulkan, yang mengklaim untuk mencapai tugasnya Rawls, Hayek, Plexitas berusaha untuk membangun dan yang lain dianggap mustahil. Para ahli teori telah mencoba mengatasi ini. Pada dasarnya adalah klaim tentang unit analisis yang tepat untuk kesulitan yang terlibat dalam fokus pada klaim spesifik teori peradilan, dengan memberikan kisah tentang serangkaian kepemilikan secara keseluruhan bahwa individu klaim. Yang kedua, Rawls adalah bahwa kita dapat membuat masalah keseimbangan berhak atau sebagai masalah keadilan yang sempurna dan hipotesis. Tentu saja prinsip pertama lebih ramah dengan menggabungkan gagasan dasar ketika Rawls menolak gagasan membuat perbandingan umum dari setiap struktur dalam metode pembenaran yang lebih umum. Metode itu situasi keseluruhan seseorang. Ia tidak dapat meramalkan perdebatan yang lebih baru ini. Kemungkinan kita untuk melakukan penyederhanaan tertentu dalam upaya praktis dalam detail apapun. Sayangnya, sementara itu memiliki perambahan Rawls dengan cara menimbulkan masalah keadilan sejak awal, mendukung penolakan umum terhadap pendekatan ini
secara langsung mengkritik untuk sampai pada sudut pandang yang menentukan untuk menilai keadilan struktur dasar secara keseluruhan. Teori terbaru lainnya, karena itu sejauh ini merupakan jenis teori yang paling umum yang baru-baru dikemukakan oleh Rawls. Klaim umum dengan berfokus pada proposal alternatif dalam 3 perbedaan kesulitan berfokus pada saham individu yang ada di bab berikutnya. Walser mengandalkan akal sehat strategi keadilan. Durkheim mencoba membuat akun yang melampaui batas rasa hampir sepenuhnya. Walser mempresentasikan dirinya sebagai champ. Saya ingin menghindari pertanyaan semacam itu, klaim politik melawan filsafat. Durkheim melihat banyak perdebatan saat ini tentang sosial membeda filosofi melawan semua dorongan yang menyeret kita dari John Rawls karena tidak ada ahli teori lain budaya kita sendiri. Yang berikut adalah untuk menyelesaikan masalah buku ini intinya tentang perdebatan itu. Seberapa tepat kita harus mengharapkan dalam berteori tentang keadilan sosial. Jadi yang paling penting dalam buku ini adalah tentang teori keadilan. Untuk mengilustrasikan pentingnya pertanyaan ini, bandingkan pendekatan dari 2 ahli teori keadilan sosial, Ronald Dworkin dan Michael Walzer. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin diminta dari awal prinsip. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap kesetaraan antara setiap anggota masyarakat akan terlihat dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki setiap orang, efeknya keputusan dan tindakan setiap orang akan kepemilikan semua orang lain seluruh masa. Dworkin mengusulkan pemikiran kontrafaktual percobaan yang menggunakan perangkat lelang hipotesis sumber. Dengan memeriksa pengertian seperti struktur dasar, bidang keadilan teori juga misalnya konsepsi orang, asumsi dan situasi keseluruhan masing-masing individu. Saya mencoba untuk menentukan tentang kerjasama sosial dan fakta umum teori sosial. Di semacam ketepatan yang bisa diharapkan dari teori prinsip, tidak ada keyakinan keadilan sosial. Masalah ini sangat penting karena Aristoteles tingkat apapun dianggap tidak dapat direvisi. Jadi, Rawls percaya bahwa dia pada akhirnya dapat menggantikan pluralisme dengan serangkaian prior melayani. Itu adalah tanda dari orang yang terpelajar untuk mencari ketelitian Rawls, tapi tidak ada dalam posisi epistemologis Walser setiap kelas hal-hal sejauh sifat subjeknya diakui. Rawls berfokus pada struktur dasar adalah bahwa saat mungkin untuk mencapai kesimpulan substantif yang mirip dari oposisi epistemologi yang sangat berbeda sepertinya diamati Rawls dipindah dengan Chomsky. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada malam ini. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.